Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Al-Fakir akan bercerita dengan judul Rapat Kubur. Warto, pemuda umur 30 tahun, lulusan teknik nuklir UGM, masih menganggur karena peluang kerja sulit didapat. Padahal otak Warto encer. Sejak SD sampai kuliah, ia selalu juara kelas. IPK-nya hampir 4, tetapi yang namanya nasib berbicara lain. Hingga kini Warto masih belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya. Sebagai pengisi waktu, Warto kerja serabutan seadanya sampai suatu ketika ia didaulat menjadi juru kunci pengganti, juru kunci Mbah Soleh Punden di desanya. Jadilah Warto sebagai pengganti juru kunci karena juru kunci asli sedang sakit keras. Penduduk tidak ada yang mau menjadi juru kunci pengganti. Maka didaulatlah si Warto menjadi juru kunci pengganti. Dan ia menerima amanat tersebut, hitung-hitung pengalaman baru. Hari pertama ia menempati rumah dinas juru kunci dekat makam Mbah Soleh. Waktu itu malam Jumat. Warto keluar dari rumah dinas juru kunci. Ia membatin, waduh, kok hawanya adem banget ya. Warto duduk di teras rumah. Ia memandang ke kuburan Mbah Soleh. Seperti ada orang yang berkumpul, seperti orang yang sedang rapat. Mereka kadang-kadang tertawa bersama, menceritakan dapat kiriman dari ahli kuburnya berupa buah-buahan yang ranum. Yang lainnya bercerita dapat kiriman minuman segar. Yang lainnya bercerita dapat kiriman kopi dan sirup marjan paling mahal. Di pojokan ada satu orang yang bermuka masam. Ia sedih, ia tidak mendapat kiriman dari ahli kuburnya. Padahal Warto tahu saat ia hidup hartanya berlimpah. Yang ia tinggalkan kepada ahli warisnya setelah ia mati. Sekarang mereka pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga lupa mengirim parsel di kubur ayahnya. Ia tak bisa meminta bagian kiriman dari teman-teman sesama kuburnya, karena itu jatah masing-masing.
bisa melihat dan ngelek itu. Warto merasa kasihan pada orang itu. Pak Joko namanya, orang terkaya di desa. Akhirnya ia berkirim Al-Fatihah khususon untuk Pak Joko. Tiba-tiba ia tersenyum karena mendapat kiriman parsel komplit makanan dan minuman datang dari hamba Allah. Tak berapa lama Mbah Soleh mengarahkan wajah ke Warto. "Toh, sini gabung dengan kami. Kami lagi menikmati hidangan malam Jumat. Kita lagi rapat kubur." "Makasih, Mbah. Aku nonton saja." Kemudian Warto mengambil HP sambil membuka rekod. "Guys, gue kira juru kunci cuma nyapu doang. Ternyata jadi notulen dari rapat arwah setiap malam Jumat. Mereka ternyata rapat dan membuka bingkisan kiriman dari masing-masing ahli kuburnya, guys." Sejak saat itu Warto cuma nemenin para arwah yang sedang rapat setiap malam Jumat. Mbah Soleh selalu memimpin rapat disekelilingi oleh arwah-arwah yang lain. Mbah Soleh berkata kepada Warto, "Tugasmu enteng toh, cuma mengingatkan saja. Wong urip kuwe pada kelalen yang besok bakal mati kayak inyong, bakal tekan kubur kene. Jadi kawan cerita kena maring wong-wong sing urip, aja nunggu mati disit anggerepan gawe apik. Bener toh, aku disit pelite porporan, duit tak kumpul-kumpulna go anakku. Saiki pada kelalen, ora tahu ngirim maring aku nang kene. Untung bae kon biasa ngirimi aku. Moga-moga kawan besok diwales Gusti Allah ya toh," sahut Pak Joko, orang terkaya di desa. "Inyong gemien tukang adu-adu, tukang rasani. Saiki aku isin. Saiki aku isi nemen. Saiki sing tak rasani pada mampir ngawa kembang kirim donga. Aku isi nemen," sahut Yu Markonah, tukang gosip di kampung. Sampai tetangganya menjuluki si Ratu Gosip. Warto akhirnya bisa bikin channel bertajuk Rapat Kubur. Kemudian ia upload ke publik. "Jadi gini lur, sebulan aku begadang dengan para arwah kuburan. Aku jadi paham satu hal. Ternyata mati itu tidak merubah sifat. Sing pelit nang kene uga tetep pelit. Sing julit nang kubur uga tetep julit. Sing apikan nang kene uga tetep apikan. Jadi mending apik saiki bae lur. Aja nunggu mati. Mumpung isi urip, isi bisa weruh srengenge, isi bisa nembang-nembang, isi bisa jaluk ngapura. Daripada nang kana, nang kuburan, mung anane rasa nyesel tok." Semua arwah di rapat kubur tersebut tersenyum. Mbah Soleh mengacungkan jempol pada Warto, si ahli nuklir, yang lila legowo jadi juru kunci pengganti.
membersihkan setiap kubur tanpa bayaran. Ia tak mau menyediakan kotak amal untuk berziarah. Ia senang jika arwah-arwah itu rumahnya bersih, meja-meja tamunya penuh kiriman makanan minuman dari ahli kuburnya. Jika ada meja yang kosong, maka Warto akan kirimi paket komplit ke mejanya. Inilah cerita si juru kunci ikhlas. Warto, sarjana teknik nuklir UGM, yang mengabdi dengan hati.